Kelas A, B, dan C ya. Jadi tentang basic IP address kemarin sudah. Kelas itu ada kelas A, B, C ya yang dipakai secara umum. Tapi ada kelas D dan E juga, memang tidak digunakan untuk umum. Terus juga selain kelas A, B, C, IP ada IP apa? IP privat dan public. Sudah ya? IP privat dan public kemarin sudah? IP privat itu ada di masing-masing kelas ya. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Misalkan kelas A IP privatnya berapa? IP privat kelas A yang kemarin, ini saya bukakan lagi kalau lupa. Ini IP yang kemarin. Ini IP kelas A. Nah, sebagian IP tadi ada yang privat. Ini IP privat kelas A mulai dari 10.00 sampai dengan 10.255. IP privat kelas B 172.16 sampai dengan 172.31 ini. Kelas C IP privatnya adalah 192.168 sekian. Ini privat. Dipakai buat apa privat? Privat dipakai buat apa? Untuk keperluan pribadi ya. Lokal. Jadi kalau butuh membuat jaringan komputer untuk lokal saja, artinya lokal itu ya lokal akses. Jaringannya tidak butuh diakses dari luar, tapi tetap bisa mengakses keluar gitu ya. Tapi tidak bisa diakses dari luar secara langsung, maka kita hanya membutuhkan IP privat, misalkan untuk lab gitu ya. Tapi kalau teman-teman membutuhkan server yang bisa diakses untuk publik, misalkan pengen buat web server. Nah, web server tadi IP-nya harus publik. Itu supaya bisa diakses dari luar. Secara umumnya seperti itu. Nah, di IP tadi, nah IP kan ada, salah satunya ada kelas A, B, dan C. Ini salah satu contohnya. Kalau kelas A, misalkan IP privat kelas A, salah satu contohnya misalkan 10.0001. Nah, dalam penggunaannya IP itu tidak sendiri. Salah satunya dia butuh namanya masking atau netmask. Nah, netmask itu buat apa? Buat pengaturan IP yang boleh satu network dengan IP tadi gitu ya. Nah, namanya masking. Mas itu kan topeng ya. Bahasa Jawanya kan topeng ya. Nah, artinya kalau ditutupi tidak kelihatan gitu ya. Kalau ditutup pakai topeng kan nggak kelihatan. Sama juga masking. Masking ini kalau dimasking dengan satu, nanti nggak kelihatan. Artinya tidak akan berubah. Logikanya gitu. Atau penjelasan ininya umumnya. Nah, kelas A, kelas B, kelas C itu punya default mask. Ini namanya default mask. Jadi kalau kelas A itu default masknya adalah 255.000. Kalau kelas B 255.25. Kalau kelas C ini. Itu default masknya. Tetapi boleh saja kelas A ini dimasking dengan ini atau ini atau per yang lain. Nanti per yang lain saya tunjukkan ya. Kelas B juga sama, boleh dimasking dengan ini atau per yang lain. Tetapi kalau kelas C, kita punyanya hanya kelas C seperti ini tidak bisa dimasking dengan ini di atasnya. Jadi kalau sudah 255 ya maskingnya ya harus setelah itu. Tidak boleh kembali ke atas. Seperti itu. Nah, di sini ditulis masking itu bisa ditulis dengan beberapa cara. Salah satunya menggunakan angka desimalnya atau menggunakan slash gini ya, per. Bisa per 8 kalau ini ya, ini per 16, ini per 24. Bisa ngitung dari mana angka 18? 18 dari mana? Di sini 16. 16 dari mana? Ada 24. 24 dari mana? Dari 8 diperoleh dari jumlah
maskingnya, jumlah angka biner satunya. Kalau 255 itu berarti berapa? Satunya ada berapa bit? 8. Kalau 255 berarti ada 8. Ada 2 kali 8. Kalau 24 ya sama juga. Ini 8 sama dengan 24. Apa masking harus 8, 16, 24 saja, Pak? Enggak. Masking bisa jadi per misalkan 9, 10, 11 dan seterusnya. 24, 25, 26, 27 sampai yang umum dipakai sampai dengan per 30 yang umum dipakai. Nah, seperti ini ya tadi ya. Contohnya ya, IP kelas A, public apa privat? Nah, publiknya kelas A itu hanya 10 titik. Selain itu adalah public kan. Nanti dicari aja ini IP punya siapa gitu ya. Saya ambil contoh aja yang mudah. Nah, IP kelas A seperti ini dimasking dengan masking default. Kalau ini saya tulis ke dalam bentuk biner, 11 itu binernya ini ya. 1011. Bisa ya? 1011. 1 di belakang ini berapa? 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Jadi di sini sebenarnya nomor cantiknya di sini ya. Jadi 2 pangkat 0 itu berapa? 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Kalau misalkan di sini 1, misalkan di sini 1, ini 1, yang di sini 1, berarti tinggal dijumlahkan aja. Ini misalkan 0 ya. 0. Nah ini berarti 1 tambah 2 tambah 8. Berapa? 11 kan ya. Atau cara ngitungnya teman-teman bisa pakai yang cara kemarin, dibagi 2 bagi 2 gitu ya. Sisanya itu yang dipakai untuk binernya. Oke ya ini ya. Jadi ini angka biner untuk 11. Terus 000 di sini. Nah ini untuk maskingnya. Yang bawah di sini ini adalah maskingnya. Masking tadi ya. 255 itu ini ya. Ini 255 kan. Ini 0. Nah. Terus tadi angka 8 tadi dimulai dari ini. Kalau kita hitung angka satunya ada 8, maka dikatakan itu per 8. Kalau misalkan di sini 9 gitu ya. Maka di sini tambah 1 gitu ya, seperti ini ya. Dan seterusnya ya. Kalau 10 tambah 2. Kalau misalkan 16 tadi di sini juga sini 1 isinya. Di sini 1 kalau 16. Nah, ilustrasi masking tadi kalau dikasih dengan masking 1 berarti IP-nya bagian IP tadi tidak berubah. Bagian bit IP tadi tidak berubah. Nah, sekarang kita lihat yang saya garis bawah di sini. Satunya kan di depan sendiri. Ada pada oktet pertama. Artinya IP ini bit ini tidak berubah. Bit paling depan ini tidak akan berubah. Yang berubah adalah yang posisinya di 0000 nih. Sehingga perubahan bit itu kan hanya dari 0 ke 1 ya. Dia kan minimalnya 0, maksimalnya 1. Nah, sehingga IP di sini kalau depannya di sini, maka yang berubah di sini. Yang berubah kan ini. Yang berubahnya adalah minimal dari 0 semua. Maksimal adalah 1 semua. Gitu ya. Minimal 0, maksimal 1 semua. Nah, ketika di depannya ini ya, 10 tadi tidak berubah, ini adalah berapa? 11.
0 0 ya. 0 0 0 0 gitu ya. Ini juga sama. Di sini ini 11, ini adalah 255, 255 dan 255. Sehingga semua IP-nya dengan melakukan masking seperti ini, semua IP-nya adalah ini. Mulai dari 11.000 sampai 11.255, 255, 255. Seperti itu ya, semua IP-nya. Jumlahnya berapa? Jumlah IP-nya adalah 2 pangkat ini. 2 pangkat 24. Dari mana angka 24? 24 bisa diperoleh dari angka 32 dikurangi masking bitnya. 32 dikurangi 8 sama dengan 24. Atau dengan menghitung ini, angka 0-nya ada berapa? 0-nya sama dengan ada 24 kan? 8 tambah 8 tambah 8 kan 24. Seperti itu. Nah, yang perlu dicatat bahwa rentang IP semua tadi itu tidak semuanya bisa dipakai untuk alamat komputer. Di dalam IP versi 4 itu ada IP yang nanti dialokasikan untuk network dan untuk broadcast. Diambil masing-masing network diambil dalam satu jaringan akan diambil 2. IP yang paling rendah, paling kecil itu sebagai alamat jaringan atau alamat network. IP yang paling besar sebagai broadcast. Sehingga jumlah IP-nya tadi akan berkurang 2. Ini ya. Nah, ini IP host ini adalah IP yang bisa dipakai untuk alamat komputer atau alamat router atau alamat device dalam jaringan. Sementara 2 IP ini itu tidak bisa. Karena ini sebagai identitas jaringan dan untuk broadcast. Sehingga total semua IP untuk host itu sebenarnya hanya 2 pangkat 24 dikurangi berapa? Dikurangi dengan 2. Kenapa 2? Ini ya. Ini ya. Kenapa 2? Karena tiap network akan dikurangi untuk network dan untuk broadcast. Baik. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Belum? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, contoh yang lain misalkan seperti ini. Ini tadi per 8, ini sama sebenarnya. Jadi, kalau misalkan ini IP apa ini? IP privat kelas A. Ini IP privat kelas A. 10.000 dimasking dengan 2550. Tadi 25500 adalah per 8. Ini IP-nya 10 adalah 1010 ya. Ini 000 semua. Terus maskingnya per 8. Jumlah satunya ada 8. Sehingga ini yang bisa berubah. Yang hitam di sini yang bisa berubah. Berubahnya mulai apa? Mulai dari 0 sampai dengan 1. Ini yang berubahnya. Jadi mulainya dari 0 sampai dengan 1. Yang saya hitam ini yang dia berubah. Yang depan ini tetap karena dikunci sama masking ini. Kalau secara desimal tadi ya 10.000 sampai dengan 10.255.255. Atau jumlahnya sama dengan 2 pangkat 24. Dari mana dapat angka 24? 32 dikurangi 8. 32 ada jumlah bit maksimal dalam IP atau jumlah bit dalam IP versi 4. Itu 32 bit. Oke, ini contoh yang lain yang sama tadi ya. Cuman lebih detail. Jadi tadi mana IP yang dipakai untuk host, misalkan untuk hostnya ada jumlahnya sekian, untuk jaringan ada 1, untuk broadcast ada 1, sehingga rentang IP untuk host tadi dikurangi 2, dikurangi untuk network dan untuk broadcast. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini IP versi
4 kelas apa ini? Kelas IP kelas A. Nah, cuman kita tidak menggunakan default masking. Kita menggunakan custom masking. Jadi maskingnya bisa diatur sendiri. Maskingnya per 24. Per 24 kan ini ada 8 bit sama dengan 24. IP ini kalau diterjemahkan ke biner kan ini ya. 1010 belakangnya 0 semua. Nah, maskingnya kalau diterjemahkan ke biner ini 111 ini panjangnya adalah 24 bit yang satunya ya. Jumlah satunya ada 24. Nah, maka kalau disamakan gini atas bawah gitu ya, maka yang atas ini tidak berubah. Kalau dia dikunci dengan 1 gitu ya. Kalau bawah 1 atasnya tidak berubah. Nah, yang berubah di sini, yang warna merah. Yang warna merah ini tidak berubah. Nah, sehingga rentang IP-nya adalah dari sini yang tidak berubah ini tidak berubah kan? Ditambah yang berubah. Berubahnya adalah kalau minimal adalah 0 semua, kalau maksimal adalah 1 semua. Sehingga 10.0000 sampai dengan 10.00255. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2 pangkat 8. Dari mana angka 8? 32 dikurangi 24. Jadi 8 itu diperoleh dari 32 dikurangi 24. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Bisa ya? Bisa dipahami kan? Bisa dipahami. Nah, contoh yang lain misalkan, nah ini. Kalau maskingnya tadi ya, maskingnya itu tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan yang standar tadi, ada tidak defaultnya ya, ada 8, 16, 8, 16, ada 24. Misalkan kita masking dengan 25. IP-nya sama ya, dimasking dengan per 25. Ini ya, ini sama IP-nya dimasking dengan per 25. Kalau 24 tadi kan sampai sini. Kalau 25 berarti tambah 1. Sama juga, atasnya 1 ini juga tidak berubah. Yang bisa berubah adalah yang warna merah. Bit yang warna merah. Jumlah nolnya ada, tinggal 7. Nah, sehingga yang hitam ini tidak berubah. Yang hitam atas ini tidak berubah. Terus maksimalnya di sini adalah ketika ini berubah jadi 1. Jadi 00 sampai dengan 0111. Batas bawahnya sama dengan yang tadi, 10.000 sampai dengan maksimal adalah ketika ini 0111. Nah, 0111 itu berapa? Ini ya, 127. Benar nggak? 2 pangkat 1 dan seterusnya tambah ini. Ini ya, jadi IP-nya dimasking dengan per 25. Nah, rentangnya beda. Rentangnya tadi separohnya ya. Separohnya kalau dimasking dengan per 24 ya. Iya nggak? Kalau per 24 tadi kan dari 0 sampai dengan 255. Kalau per 25 berarti separohnya. Hanya 128 kan? Jumlah IP-nya 128, benar nggak? Kan dari 0 sampai dengan 127 ya. 128. Kalau per 24 tadi jumlah IP-nya 256. 256 dibagi 2 kan 128. Terus yang berbeda lagi adalah ini. Network address-nya sama, cuman broadcast-nya beda kan? Ketika dimasking dengan per 25. Kalau nanti maskingnya per 26, beda lagi.
per 27 nanti beda lagi. Tapi prinsipnya sama. Jadi jumlah hostnya sama ya, 2 pangkat 7 ya. 7 tadi diperoleh dari jumlah nolnya di sini. Atau 32 dikurangi 25. 32 dikurangi 25 sama dengan 7. 7 ini bisa didapatkan dari 32 dikurangi maskingnya 25. Baik, ada yang mau ditulis? Atau lewat? Bisa dilanjutkan apa mau nulis dulu? Istirahat dulu. Istirahat nulis. Nah, untuk contoh yang lain seperti ini ya. Misalkan maskingnya per 10 ya, sama juga. Maskingnya per 10 ya, angka satunya ada 10. Yang perlu dicatat dalam memasking ini, bitnya itu urut dari depan ya, nggak boleh lompat ya, bit maskingnya. Ya pasti kalau nambah 1 ya belakangnya gitu, nggak boleh di skip pakai 0 gitu. Nggak boleh ada. Jadi kalau misalnya 11 ya sini yang nambah, bukan sini ya. Jadi nambahnya tetap urut. Misalkan ini 16 tambah 1 ya 17 sini. Atau misalkan 24 kurang 1 ya di sini yang kurangi. Oke, jadi ini contohnya maskingnya per 10. Nah, rentangnya yang berubah juga, yang 0 juga sama. Jadi depan tidak berubah, yang sampai sini tidak berubah, yang ini yang berubah. Jadi kalau direpresentasikan di binernya, yang merah ini tidak berubah, yang di sini yang berubah. Berubahnya dari minimal 0 sampai maksimal 1 semua. Tinggal diterjemahkan ke dalam desimal ya. Ini berapa gitu ya? Ini 10. Ini berapa? 0, 0, 0 gitu ya. Terus ini berapa? 10. 0, 0, 1, 1 berapa gitu ya? 63. Ini berapa? 255, 255 gitu ya. Jadi prinsipnya sama. Terus jumlah IP-nya tadi ada berapa? 2 pangkat 22. 22 bisa didapatkan dari 32 dikurangi bit maskingnya 10. Berarti sama dengan 22. Ini jumlah semua IP-nya. Terus sebagian IP tadi dipakai untuk network sama untuk broadcast. Maka hostnya di sini, hostnya dari 1 sampai dengan 254. Gitu ya. Ini contoh yang sama sebenarnya dengan yang tadi, cuman maskingnya yang berbeda. Yang lain, dasar dari masking tadi akan digunakan untuk subnetting. Subnetting itu apa? Subnetting itu bagi-bagi IP, membagi-bagi IP. Jadi kalau kita punya masking per 24 tadi ya, terus dimasking lagi dengan per 25, IP-nya kan jadi sebelah kan, akan kebagi. Kalau masking per 25 jumlah IP-nya lebih kecil. Kalau masking per 26 jumlah IP-nya lebih kecil lagi. Artinya nanti ketika di masking-masking gitu, itu akan menjadi beberapa network. Nah, ini yang dipakai di provider penyedia layanan itu kalau mau bagi-bagi IP ya dengan cara subnetting. Sesuai dengan kebutuhannya. Cuma nanti kita belajarnya pertama bagaimana kalau IP itu dibagi rata gitu ya. Jadi tadi kalau IP-nya 118, 11 gini per 24, ini rentang IP-nya kan dari 0 sampai dengan 255. Ini akan berada dalam satu network yang sama. Jadi biasanya kalau teman-teman atau kantornya langganan internet gitu ya, yang dedicated itu biasanya kan dikasih IP ya. Ya mungkin hanya dikasih IP 2 gitu ya. Satu untuk router sana, satu untuk kita ya. Per 30. Atau mungkin dapat beberapa. Dapat misalkan 6 atau mungkin dapat
Mungkin lebih banyak, misalkan per 24 misalkan, tapi jarang. Nah, kalau kita dapat banyak seperti itu, terus mau dibagi-bagi menjadi network lagi, nah itu kita menggunakan subnetting. Nah, subnettingnya dengan teknik, kalau kita sudah pakai per 24, maka kalau mau bagi tadi, ya pakainya setelah itu, per 25, per 26, dan seterusnya. Bukan yang lebih kecil dari ini. Oke, contohnya seperti ini. Kita punya IP tadi, misalkan ini lokal aja, privat, 192.168.00 per 24. Rentang IP-nya kan dari 0 sampai dengan 255 yang belakang ya. Nah, kalau ini berada dalam satu network, kita hanya perlu switch hub itu ya, untuk menghubungkan. Nah, kalau mau kita pecah menjadi dua network, maka hubungan antar network ini kita perlu namanya router ya. Karena networknya sudah berbeda. Jadi untuk menghubungkan network yang berbeda, kita menggunakan router. Tetapi hubungan yang sama dalam satu network, kita cukup menggunakan switch saja. Jadi minimal butuh 2 switch sama satu router. Ini konsepnya. Kalau ada 4 ya sama. Akan 4 network, ya mungkin butuh satu router atau beberapa router ya, tergantung kebutuhan. Nah, prinsip subnetting tadi, membagi network yang besar itu menjadi network yang anggotanya kecil, lebih sedikit. Menjadi satu network menjadi beberapa. Nah, beberapa network tadi itu anggotanya lebih sedikit atau IP-nya lebih sedikit daripada yang awalnya. Jadi misalkan kita punya IP ini mau dibagi menjadi dua network yang sama, maka masing-masing IP akan beranggotakan 122 IP atau 256 IP dibagi 2 kalau sama. Meskipun pada prinsipnya, pada prakteknya itu ISP jarang yang membagi IP sama ya. Biasanya menyesuaikan. Klien ini butuhnya berapa ya, dikasih itu. Tapi untuk belajar pertama kita misalkan kalau dibagi sama ya 256 tadi dibagi 2 network gitu ya. Akan mendapatkan IP sebanyak 128 IP tiap networknya. Oke. Ini ya, contohnya misalkan kita punya IP/24 akan dibagi menjadi 2 network. /24 anggotanya kan dari 1 sampai 255. Dibagi 2 tadi. Nah, cara bagi 2-nya kita bisa menggunakan /25. Hitungannya nanti di sini ya. Network 1/25, network 2/25. Masing-masing network anggotanya adalah 128. Kalau dijumlahkan ya tidak ada IP yang hilang. Harusnya seperti itu ya. Ini ya, IP awalnya adalah ini, jumlah rentang IP-nya dari 0 sampai dengan 255. Nah, ini masking awalnya IP-nya adalah per 24. Nah, kalau kita butuh 2 network, nanti ada hitungannya. Kalau kita butuh 2 network, maka kita harus tambah minimal 1. Dari mana angka 1? Nah, angka 1 ini nanti diperoleh dari 2 itu 2 pangkat berapa gitu ya. 2 pangkat 1 kan. 2 network itu diperoleh dari 2 pangkat berapa. Atau misalkan dibagi 4 ya. 4 itu diperoleh dari 2 pangkat berapa? 2 gitu ya. 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Maka kita butuh angka satunya sebanyak 2 gitu ya. Kalau di sini networknya 2 ya. Berarti 2 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1. Maka kita butuh minimal angka 1 sebagai tambahan masking. Yang tadinya 24 jadi 25. Jadi ada penambahan 1 bit untuk masking. Yang tadinya di sini tambah 1 di sini. Nah, kalau bit satunya tambah berarti nolnya kan berkurang. Nolnya kan berkurang. Yang tadinya nolnya ada 8. Nolnya jadi 7. Nah, jumlah 0 tadi dipakai untuk menghitung jumlah IP-nya. Jadi IP-nya sebanyak 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kalau awalnya kan 2 pangkat 8 ya. Ketika dimasking dengan per 25, maka IP-nya
akan berkurang. Gitu. Nah, ini contoh yang kalau mau dibagi menjadi 4 network. 4 tadi itu diperoleh dari 4 network ya. Nah, angka 4 itu didapatkan dari 4 itu dari angka 2 pangkat 2. Nah, sehingga perlu tambahan bit 1 sebanyak 2. Sebanyak 2 ya. Di sini ya, tambahan bit 1-nya sebanyak 2. Jadi perlu tambahan bit 1 sebanyak 2. Jadi kalau 8 gitu ya, misalkan 8 network, maka 2 pangkat 3. Perlu tambahan bit sebanyak berapa? 3 gitu ya. Jadi ini awalnya tadi, masking awalnya adalah 0/24 ditambah 2 bit sebagai masking jadinya per 26 kan. 24 tambah 2 kan 26 ya. Jadi ada penambahan 1 sebanyak 2. Dan pengurangan 0 yang tadinya 8 jadi 6 ya. Untuk menghitung IP-nya tadi adalah 2 pangkat 6. Sementara tambahan angka 1 ini dipakai untuk menghitung jumlah networknya. Jumlah IP-nya 2 pangkat 6, jumlah networknya ada 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Jadi akan terbentuk seperti ini. 4 network dengan masing-masing IP di tiap networknya adalah sebanyak 64. 64, 64, 64 gitu ya. Tambahkan sama dengan 250, 506. Seperti itu. Ada pertanyaan? Iya, jadi hitungan networknya adalah sebenarnya network misalkan tidak harus seperti itu. Jadi kalau dalam hitungan memang dia harus 4, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya ya. Cuman IP yang banyak tadi tidak harus dimasking dengan masking yang sama gitu ya. Misalkan IP yang bawah dimasking dengan per 25 misalkan, atasnya lagi per 30 gitu boleh saja. Tapi hati-hati dalam masking itu kan ada lap-lap IP ya, ada overlap IP ya, bisa jadi ya. Jangan sampai ada overlap IP. Jadi harusnya dalam masking itu tidak ada IP yang hilang. Jangan sampai ada IP yang hilang. Oke, nanti saya contohkan, ada contoh yang lain nanti. Nah ini contohnya kalau misalkan ini ya, saya nggak pakai 01 lagi, tetapi kita menggunakan prinsip ini. Jadi kalau kita punya IP ini, sebenarnya di depan ini bisa berapa saja. Misalnya per 24, misalnya 192 atau berapa. Per 24 seperti ini. Mau dibagi menjadi 8 network. Atau ini saya ganti ini IP ini paling kecilnya saja. Mau dibagi menjadi 8 network. Nah, kalau mau dibagi 8 network tadi, yang menjadi kunci adalah angka 8-nya ini. 8 ya. 8 itu sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Atau pertanyaannya diganti misalkan. Oh, saya pengen menjadi 7 network gitu ya. Nah, kalau 7 network, maka kita cari angka yang paling dekat. Angka setelah itu yang paling dekat. Setelah 7 itu kan 8. Ya meskipun nanti akan ada network sisa gitu ya. Akan ada network sisa. Tapi kalau dimasking dengan 4 kan nggak bisa. Dimasking dengan 4 network misalnya menjadi 4 network kan kurang ya. Kita butuhnya kan 8. Jadi kalau mau 8 ya berarti 8 itu sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nah, yang 3 ini nanti menjadi tambahan bit baru untuk masking. Masking yang tadinya adalah per 24 ditambah 3 jadi per 27. Nah, masking yang baru untuk IP ini adalah per 27. Nah, dengan tambahan masking baru ini, maka IP tiap networknya kan juga berubah.
kan akan ada berapa? Berapa network? 8. Jadi 8 rentang IP yang berbeda. Nah, tetapi tiap rentang tadi akan mempunyai karakteristik yang sama. Cuman IP-nya akan beda-beda. Nah, jumlah 0 pada masking yang baru ini, yang per 27 ini sama dengan 32 dikurangi 27 atau 5. Nah, jumlah IP tiap networknya tadi 2 pangkat 5 atau 32 IP. Oke, nah untuk latihan di sini, bagaimana kalau ini 10.000 per 8 mau dijadikan menjadi 32 network? Dengan cara seperti ini bisa nggak? Coba dihitung ya, dengan cara seperti ini ya. Ini tidak harus hitung 01-nya lah. Dengan cara yang seperti ini, coba dilakukan perhitungan. Oke, jadi IP-nya adalah tadinya 10.000 per 8 mau dijadikan 32 network. Per 8 tadi. Ini sebenarnya tidak perlu, yang atas ini buat ngitung aja. Nah, 32 diperoleh dari angka 2 pangkat 5 kan. Berarti 5 akan menjadi tambahan bit baru untuk masking yang tadi. Tadi maskingnya per 8 tambah 5. Jadi 8 tambah 5 13. Nah, masking yang baru adalah per 13. Nah, jika dimasking dengan per 13, maka IP per networknya adalah dengan masking per 13 ini, maka nolnya kan, jumlah nolnya kan jadi 32 dikurangi 13 atau sama dengan 19. Jadi jumlah IP tiap networknya adalah 2 pangkat 19. Gimana? Sudah bisa dipahami? Nah, ini yang lebih mudah. Kalau ini kan per 8 banyak angkanya ya. Kalau mau ngitung pakai kalkulator. Nah, kalau ini kayaknya bisa dihitung sendiri ya. Jadi misalkan kita punya IP per 24. Mau dimasking dengan per 3 sampai dengan 32 network. Bisa nggak? Mau dijadikan 32 network ya? Nah, bisa. Jadi 32 ini diperoleh dari 2 pangkat 5. Nah, tambahan bit maskingnya adalah 5 ya. Sehingga 24 ini ditambah 5. Jadi masking yang baru adalah per 29. Nah, kalau IP ini dimasking dengan per 29, maka jumlah IP tiap networknya adalah 32 dikurangi 29. 3 ya. Jumlah IP tiap networknya 2 pangkat 3. Ada 8. Jadi network yang terbentuk adalah 32 network dengan masing-masing network berisi berapa? 8 IP. Nah, pada akhirnya nanti kita akan membuat rentang-rentang ya. 32 itu siapa saja? Itu sebenarnya yang akan dibuat. Cuman ini kan baru menghitung jumlahnya ada berapa gitu ya. Terus nanti akan dibuatkan rentang-rentangnya. Seperti ini misalkan. Kalau misalkan per 24 dijadikan 4 network. 4 network tadi, slash-nya berapa jadinya? 4 tadi diperoleh dari 2 pangkat 2. Berarti per 2 26 ya. Jadi kalau di sini yang ini tadi, kalau mau dijadikan 4 network, itu masking yang baru adalah per 26. Jadi akan terdapat 4 network dengan masing-masing IP terdiri dari 64 IP. Nah, diperoleh dengan masking per 26. Ini tadi didapatkan dari 4 itu dari 2 pangkat 2 ya. Sehingga tambahan bitnya adalah 2 bit. Tambahan bit maskingnya adalah 2 bit seperti ini ya. Sehingga yang tadinya 24 ditambah 2 sama dengan 26. Nah, terus rentangnya ini tadi ya, kita bisa membuat pemetaan. Network yang pertama tadi jumlah IP-nya kan 64 ya. 64 tadi didapatkan dari mana? 2 pangkat jumlah 0 yang baru berapa?
Kalau ini per 26, maka jumlah 0 yang baru berapa? Jumlah 0 yang baru sama dengan jumlah 0 yang baru sama dengan 0-nya itu sama dengan 32 dikurangi 26 ya. Sama dengan berapa? 6 ya. Jadi 2/6. Jadi IP-nya sama dengan IP per networknya 2/6. 2/6 sama dengan 64. Sehingga kalau 64 tadi ya, contoh ini ya IP yang tadi ya, yang misalkan 118.0 gitu ya. Maka rentang IP-nya kan mulai dari yang paling kecil adalah 118.0.0.0. Ada sebanyak 64 ya, berarti dari 000 sampai dengan 64. Terus rentang yang kedua adalah sampai 63 ya. Terus rentang yang kedua adalah 64 sampai dengan ini, sejumlah ini ya. Rentang yang ketiga 128 sampai dengan ini. Rentang yang keempat 192 sampai dengan ini. Nah, terus IP tadi ada bagian yang menjadi network, ada yang menjadi broadcast. Di tiap network akan ada itu. Kan ini network pertama, network yang kedua, 3 dan keempat. Di tiap network akan ada IP untuk network address-nya, ada untuk broadcast. Network itu IP yang paling kecil, broadcast adalah IP yang paling besar di tiap networknya. Sehingga network pertama ini, network yang kedua ini, ketiga ini, yang keempat ini. Broadcast yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan keempat yang di sini. Kalau jumlah IP hostnya ada berapa? Jumlah IP hostnya? Ini kan jumlah semua IP ya. Jumlah IP hostnya ada berapa? 64 dikurangi siapa? Dikurangi 2. Kenapa 2? Ini tidak bisa dipakai untuk host. Jadi tiap network IP untuk hostnya itu akan berkurang 2. 64 dikurangi ini dan ini ya. Atau semua rentang akan dikurangi ini dan ini. Seperti itu ya. Nah, secara umum membuat subnetting itu akan menguntungkan karena memberikan kita keleluasaan untuk mengelola beberapa network. Terpisah itu jaringannya, pengelolaannya. Misalkan ini untuk divisi A, ini untuk B, ini C, atau misalkan ini untuk user yang beda, ini untuk perusahaan beda, ini perusahaan ini, seperti itu ya. Tetapi ada yang dikorbankan, ada IP yang tidak bisa dipakai untuk host, akhirnya hilang. Kan tidak bisa dipakai untuk komputer kan? Seperti ini nggak bisa dipakai. Jadi ketika kita membuat 4 network tadi, ada tambahan IP nih, tambahan IP yang hilang ya. Tambah berapa ya? Ini tambah 3 tambah 3 ya. Totalnya ada 8 IP yang dipakai untuk network sama untuk broadcast. Oke, selanjutnya ini. Ada pertanyaan mungkin? Kalau ini catatan saja, nanti saya balik ke situ. Catatan saja bahwa maskingnya itu kalau kita punya IP-nya per 24, maka maskingnya adalah berikutnya adalah yang naik-naik. 25, 26, ini 26 ya. 25, 26 dan seterusnya. Atau kalau kita punya per 8 ya, per 8, per 9, per 10 dan seterusnya. Semakin banyak network akan semakin banyak IP yang dalam tanda kutip dikorbankan tadi. Karena dijadikan network dan broadcast. Ada pertanyaan sampai sini?